Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya untuk semua umat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita akan mendapatkan barokah dan mendapatkan ampunan dari Allah diberkati bulan suci Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Ya. Puasa adalah syariah al-qadimah, artinya puasa itu merupakan syariat dari Allah yang sudah lama. Artinya bahwa nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diperintahkan untuk berpuasa. Oleh karena itu Allah berfirman dalam suratnya, dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu itu juga melaksanakan puasa. Pemirsa yang kami hormati, sekarang apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa secara etimologi adalah al-imsak. Imsak artinya adalah menahan diri. Baik menahan diri dari makanan, minuman, atau menahan diri dari berbicara, menahan diri dari amarah, dan lain sebagainya. Ini adalah arti dari syam yang secara lughatan atau secara etimologinya. Ya. Kemudian menurut terminologi atau secara syar'an, yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai dengan maghrib, di hari-hari yang memang menerima untuk dilaksanakan puasa. Ya, ini pengertian daripada puasa secara terminologi. Sebelum saya jelaskan, lebih dahulu kami jelaskan dulu tentang kapan puasa itu diwajibkan. Ya. Dalam sejarah, dalam tarikh-tarikh dijelaskan bahwa ayat yang saya sebut tadi itu turun pada tahun kedua Hijriah. Ya. Artinya ya, bahwa puasa Ramadan itu mulai dilaksanakan oleh seluruh umat atau seluruh sahabat pada waktu itu dimulai dari 2 Hijriah, yaitu turunnya ayat yaitu bulan Sya'ban, kemudian dilaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ya. Pemirsa, tadi saya sampaikan bahwa
Yang dimaksud puasa secara terminologi itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Yang dimaksud perkara yang membatalkan itu apa saja? Yang pertama yaitu makan. Yang kedua minum. Ya. Segala macam makanan, segala macam minuman ini ketika puasa tidak diperbolehkan, ya, kita sebagai umat Islam apa itu makan dan minum. Terus yang ketiga yaitu menahan diri dari berkumpul atau jima dengan istri di siang hari, ya. Jadi ada tiga yang tidak yang harus ditahan ketika puasa, yaitu satu makanan, kemudian minuman, yang ketiga adalah berkumpul atau bersenggama di waktu siang pada bulan suci Ramadan. Nah, termasuk dalam konteks ini, ya, termasuk makanan itu adalah asap atau asap rokok. Artinya orang yang merokok, ya, artinya orang waktu puasa tetap hukumnya dilarang merokok karena asap itu termasuk ain. Ya, ketika ain itu masuk di dalam perut maka membatalkan puasa. Ya, itu. Kemudian selanjutnya di hari-hari yang memang menerima untuk dilakukan puasa, ya, bila saum, yaitu hari-hari ada hari-hari yang memang di situ diharamkan kita itu melaksanakan puasa, yaitu ada 5 hari. Satu yaitu hari Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga 45 adalah ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini siapapun, ya, haram untuk melaksanakan puasa, ya. Pemirsa yang kami hormati, kemudian ya, di dalam puasa itu ada syarat-syarat, baik syarat wajib ataupun syarat sahnya puasa. Perlu diketahui bahwa syarat wajib berpuasa itu ada 4, ya, ada 4. Yang pertama yaitu pertama adalah Islam. Orang ketika beragama Islam maka dia wajib berpuasa. Berarti mengecualikan ketika orang itu non-Islam, dia tidak wajib. Cuma harus dilihat, kalau non-Islamnya itu adalah asli, sejak lahir asli, maka tidak berkewajiban untuk melakukan syariat karena asli. Artinya apa? Bahwa orang non-Islam itu, ya, memang tidak mempunyai taklif di situ. Kalau dia Islam kemudian keluar dari agama Islam, murtad misalnya, maka kewajiban puasa dan kewajiban ibadah-ibadah yang lain seperti sholat atau zakat kalau dia mampu berzakat, bahkan haji kalau dia mampu berhaji, maka tentunya bagi orang yang murtad seperti ini, dia berkewajiban puasa. Artinya bahwa ketika dia suatu saat kembali pada Islam, dalam konteks bahwa ketika dia kembali ke Islam, maka kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah yang ditinggalkan itu dia wajib qadha, ya. Wajib qadha. Misalnya dia murtad selama 3 tahun, maka ketika dia kembali, misalnya kembali ke Islam, ya, maka dia wajib untuk mengqadha
ibadah yang ditinggalkan selama 3 tahun itu. Ya. Begitu juga ibadah yang lain termasuk puasa, termasuk sholat. Ya. Ini. Jadi yang pertama syarat wajib puasa adalah Islam. Terus kemudian yang kedua syarat wajib puasa adalah baligh. Ya. Yaitu baligh itu artinya bahwa orang-orang yang berpuasa ini ketentuannya dia sudah baligh, baik baligh dengan dengan dia ihtilam, dengan bermimpi keluar mani, atau kalau perempuan sudah mengeluarkan darah haid, ya, atau balighnya bil umri. Baligh bil umri itu baligh dengan umur, yaitu ketika anak sudah usia 15 tahun, baik sudah pernah ihtilam ataupun belum pernah ihtilam, maka tetap wajib melaksanakan ibadah puasa. Ya. Terus yang ketiga, ya, para pemirsa, yang ketiga syarat wajibnya puasa adalah berakal. Artinya bahwa orang yang berpuasa ini dalam keadaan sehat akalnya. Mengecualikan kalau memang orang itu tidak mempunyai akal, seperti orang majnun atau orang gila, orang yang hilang kesadarannya, ya, itu juga mempengaruhi terhadap kewajibannya puasa. Ya. Terus yang terakhir dari syarat wajib puasa itu adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Baik kemampuan itu secara fisik ataupun kemampuan secara syar'i. Kemampuan fisik artinya bahwa orang yang akan puasa itu dia sehat, tidak sakit, ya, tubuhnya kuat untuk melaksanakan puasa. Nah, itu namanya mampu secara fisik. Atau kemampuan secara syar'i, misalnya tidak dalam atau tidak waktu haid, tidak waktu nifas, ya. Untuk perempuan itu berarti dia mampu. Sebab orang perempuan kalau keadaan haid atau nifas haram hukumnya untuk melaksanakan puasa. Nah, pemirsa yang saya hormati, itu adalah syarat wajib puasa. Kemudian juga ada syarat sah puasa, artinya bahwa orang itu sah melaksanakan puasa kalau memang dia memenuhi persyaratan. Di antaranya sama, yaitu harus Islam. Islam ketika dia melaksanakan puasa, artinya dalam berpegang teguh kepada Islam. Kemudian juga yang kedua tamyiz. Tamyiz ini artinya yang anak yang sudah pandai, sudah bisa istinja, sudah bisa cewek, sudah bisa membersihkannya diri sendiri, kemudian bisa mandi, bisa qadil hajat sendiri. Nah, ini antaranya umur 7 tahun. Artinya anak yang umur 7 tahun, kurang lebihnya umur 7 tahun, ini secara hukum sah puasanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syarat sahnya puasa adalah bersih atau suci dari haid dan nifas. Ya. Artinya bahwa orang yang melakukan puasa Ramadan di sini dia harus keadaan tidak haid ataupun tidak keadaan nifas. Karena secara syara ketika orang itu haid atau nifas maka dilarang untuk melaksanakan puasa. Artinya puasanya tidak sah ketika memang dilakukan. Ya. Terus yang terakhir syarat sahnya puasa adalah waktu atau hari yang digunakan untuk melaksanakan puasa itu adalah waktu yang memang patut atau
menerima untuk dilaksanakan puasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa hari-hari yang selain hari yang diharamkan, yaitu yang ada 5 hari yang tadi sudah saya sebutkan. Pemirsa, jadi pada kesempatan kali ini yang tiga poin: pengertian puasa, kemudian syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.